Memakan bawang bombay utuh tergolong aman, lalu ternyata memiliki sejumlah nutrisi dan juga penangkal radikal lalu serat prebiotik yang tersebut baik untuk tubuh. Bawang bombay cukup rendah kalori lalu tidak ada terlalu tinggi karbohidratnya, kata penulis kemudian ahli gizi Jessica, diambil dari laman Pop Sugar Rabu. Sementara Scott Kitley, ahli diet gizi terdaftar anggota Academy of Nutrition and Dietetics, kemudian salah satu pemilik Kitley Medical Nutrition Therapy, mengungkapkan bawang bombay memiliki berbagai khasiat potensial seperti kaya akan antioksidan, khususnya quercetin, yang mana memiliki kegunaan anti peradangan. Ia juga menambahkan seseorang yang memakan bawang bombay akan mendapatkan dosis vitamin C, vitamin B6, folat, kalium, kemudian berbagai fitokimia yang tersebut bermanfaat bagi kondisi tubuh jantung. Bawang juga merupakan prebiotik yang tersebut merupakan makanan bagi postbiotik. Hasilnya, bawang dapat membantu menyeimbangkan mikrobioma di usus, juga meningkatkan kondisi tubuh pencernaan, kata Kerry Gens, ahli diet gizi terdaftar juga penulis The Small Change Diet. Meski memiliki berbagai manfaat, mengonsumsi bawang bombay utuh kemungkinan besar tidaklah cocok untuk semua orang dikarenakan sifatnya mengandung fruktan, yaitu sejenis karbohidrat yang digunakan sulit dicerna sebagian orang. Karena prospek permasalahan lambung, Cordin menyarankan agar mencoba beberapa suap terlebih dahulu kemudian meninjau bagaimana efek pada tubuh sebelum memakan seluruh bawang bombay. Badan Aspek Kesehatan Global menyatakan ada 8 juta tindakan hukum baru yang dimaksud dilaporkan ketika tuberkulosis menjadi penyakit menular yang tersebut paling mematikan di tempat dunia. Fakta bahwa TB masih membunuh kemudian menghasilkan sejumlah orang sakit adalah hal yang digunakan keterlaluan, padahal kita memiliki alat untuk mencegahnya, mendeteksinya lalu mengobatinya, kata Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros, sebagaimana dilaporkan Medical Daily pada Rabu. Dalam laporan terkini yang dimaksud dimiliki oleh WHO, tuberkulosis yang dimaksud menjadi penyakit menular paling mematikan di tempat dunia diperkirakan sudah ada menyerang 8,2 juta orang pada tahun 2023. Jumlah tindakan hukum baru yang dimaksud melonjak tinggi sejak tahun 1995. Walaupun total persoalan hukum kematian tuberkulosis turun dari 1,32 juta menjadi 1,25 juta pada tahun lalu, jumlah total yang disebutkan menurut laporan terbaru WHO meningkat sedikit menjadi 10,8 juta pada tahun 2023. Tuberkulosis resistan terhadap obat diperkirakan sudah pernah menyerang sekitar 400.000 orang tahun lalu, serta masih menjadi krisis kebugaran rakyat, kemudian ancaman keamanan kesehatan. WHO telah melakukan upaya pencegahan kemudian penyembuhan tuberkulosis secara global, lalu telah dilakukan menyelamatkan sekitar 79 juta jiwa sejak tahun 2000. Namun mereka mencatat masih terdapat kesenjangan yang dimaksud signifikan dalam antara wilayah geografis yang dimaksud sangat terdampak oleh penyakit pernafasan serius ini. Kemudian, tuberkulosis tercatat tambahan sejumlah menyerang pria dibandingkan wanita serta anak-anak. Menurut perkiraan WHO, 55% persoalan hukum adalah pria, 33% adalah wanita, serta 12% adalah anak-anak kemudian remaja muda. Anggota unit kerja kesepahaman nutrisi lalu penyakit metabolik Dr. Cut Nurul Hafifah mengungkapkan pentingnya 1000 hari pertama hidup sebagai periode emas yang mana sangat rentan bagi perkembangan kembang orang anak. 1000 hari pertama yang disebutkan termasuk masa kehamilan hingga tahun pertama, juga 2 tahun keberadaan anak, serta pada masa ini terjadi perkembangan pesat pada otak, sel-sel saraf, dan juga perkembangan fisik. 1000 hari pertama hidup ini adalah suatu periode rentan. Di lokasi ini terjadi pertumbuhan lalu perkembangan yang digunakan sangat cepat dimulai sejak di kandungan 270 hari, kemudian ditambah dengan tahun pertama serta tahun kedua, sehingga totalnya mencapai 1000 hari, kata
dokter spesialis anak yang dimaksud pada waktu diskusi daring dalam Jakarta, Selasa. Dr. Nurul menjelaskan pada 2 tahun pertama, mielinisasi dan juga pembentukan sel saraf mencapai puncaknya, yang berarti gangguan pada periode ini, baik sejak pada isi maupun pasca lahir, dapat mempengaruhi prospek kecerdasan dan juga peningkatan anak di tempat masa dewasa. Yang mempengaruhi adalah lingkungan di dalam pada rahim ibu. Jadi bagaimana suplai makanan dari ibu ke janin, plasentanya bagaimana, kemudian juga dipengaruhi oleh apakah ibu ada penyakit, apakah ibu mengalami malnutrisi, kemudian janinnya itu sendiri apakah beliau mengalami kelainan atau tidak. Artinya, misalkan ada faktor penyakit genetik, itu akan mempengaruhi bagaimana manusia janin pada komposisi itu tumbuh. Oleh karena itu pemerintah pun mencanangkan screening untuk hypothyroid kongenital pada bayi baru lahir, mengingat hormon tiroid berperan penting di metabolisme, penambahan berat badan, kemudian perkembangan kognitif. Tanda wajah mencong rutin memproduksi bingung. Apakah itu menjadi tanda stroke atau Bell's palsy? Dokter spesialis saraf dari RSPI, Dr. Sahar, mengungkapkan perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada jenis saraf yang dimaksud terpengaruh. Jadi biasanya kalau Bell's palsy itu memang benar yang dimaksud diserang itu saraf wajah, yang dimaksud kita sebut dengan saraf ketujuh. Sementara kalau pada stroke itu dapat kena saraf ketujuh, tetapi bisa saja juga disertai dengan keluhan-keluhan yang lain, kata dokter lulusan Universitas Diponegoro pada waktu wawancara eksklusif pada rangka memperingati Hari Stroke Sedunia secara daring di dalam Jakarta, Selasa. Menurutnya, Bell's palsy yang dimaksud terkena adalah saraf ketujuh atau saraf wajah bagian tepi. Yang digunakan berarti gangguan biasanya cuma terbatas pada area wajah, tanpa disertai gejala lainnya seperti kelemahan anggota tubuh atau gangguan penglihatan yang tersebut umum terjadi pada stroke. Sedangkan pada stroke, saraf ketujuh yang digunakan terdapat biasanya juga disertai dengan gejala tambahan di tempat tubuh lainnya. Misalnya pasien stroke kemungkinan besar mengalami kelemahan pada tangan atau kaki dan juga penglihatan yang terganggu. Cara membedakan keduanya cukup sederhana. Di tindakan hukum Bell's palsy, satu sisi wajah lumpuh total, termasuk alis juga mata yang tersebut tak bisa saja menyembunyikan sempurna. Sementara pada stroke, kelemahan tambahan banyak terjadi di dalam bagian pada wajah, sehingga alis lalu mata masih dapat berfungsi normal. Profesor penelitian ICREA di dalam Autonomous University of Barcelona, Dr. Andero, mengungkapkan bagaimana hasrat awalnya terhadap piano klasik membentuk pendekatan uniknya di penelitian ilmu saraf. Dia mengawasi studi inovatif yang digunakan menghubungkan respon ketakutan tikus kemudian manusia yang tersebut berpotensi merevolusi terapi untuk PTSD serta gangguan kecemasan. Dalam wawancara yang mana diterbitkan dalam Brain Medicine, sebagaimana disiarkan Medical Express Selasa, itu terungkap mengenai persinggungan antara stres kemudian memori yang tersebut telah terjadi menarik perhatian Dr. Andero Gali sepanjang karirnya. Lebih lanjut ia memaparkan ingatan membentuk realitas kita, juga fakta bahwa bukanlah kebenaran yang dimaksud tetap, tetapi membangun yang dapat diubah, yang dipengaruhi oleh emosi menghasilkan saya terpesona. Laboratoriumnya secara unik menggabungkan teknik mutakhir, termasuk pencitraan kalsium in vivo pada tikus dan juga studi respon ketakutan manusia. Penelitian ketika ini berfokus pada pemahaman bagaimana siklus menstruasi mempengaruhi pembentukan memori ketakutan menggunakan metode canggih untuk mengukur hormon seks serta respon ketakutan pada kedua spesies. Yang menyebabkan pendekatan Dr. Andero Gali sangat penting adalah komitmennya untuk mendobrak kebatasan penelitian tradisional. Fokus laboratorium pada reseptor neuropeptida menghadirkan jalan yang menarik untuk pengembangan obat.
Tidak seperti penyembuhan ketika ini, yang tersebut berusaha mencapai reseptor di area seluruh otak. Reseptor ini sebagian besar diekspresikan di area wilayah emosional yang digunakan berpotensi menawarkan pilihan penyembuhan yang lebih lanjut tepat untuk gangguan berbasis rasa takut.